Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, dua tokoh di video berikut membicarakan tentang Yesus Kristus. Nah, kira-kira pemahaman siapa yang saudara percayai sebagai fakta sejarah? Apakah penjelasan Bapak Bambang Nursena atau penjelasan Ibu Irene Handono? Silahkan simak dan tinggalkan komentar saudara di kolom komentar serta tekan tombol like. Konsil Nicea yang diadakan pada tahun 325 Masehi melantik Yesus menjadi Tuhan. Melantik Yesus menjadi Tuhan. Melantik Yesus menjadi Tuhan. Melantik Yesus menjadi Tuhan. Jadi Konstantin melantik Yesus menjadi Tuhan. Yang saat itu sebelumnya Yesus tidak pernah dinyatakan sebagai Tuhan. Dan sampai hari ini pun kalau Ibu dan Bapak mencermati seluruh Bible, tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan Yesus sebagai Tuhan. Dia tidak pernah menyatakan sembahlah aku Tuhanmu. Hal itu tidak pernah terjadi. Kenapa? Karena fakta memang mengungkap, sejarah mengungkap Yesus dipertuhankan untuk pertama kalinya tahun 325 Masehi. Dan yang melantik adalah Kaisar Konstantin. Nah, Kaisar Konstantin melantik Yesus menjadi Tuhan, memimpin konsili. Saat itu agamanya Konstantin belum Katolik. Jadi saat itu gereja masih ada satu saja, yaitu gereja Katolik. Belum pecah. Nanti pada abad pertengahan baru pecah, Katolik pecah menjadi Katolik dan Protestan. Jadi saat itu gereja yang ada hanya Katolik. Konstantin belum Katolik, dia masih politisme paganisme. Ketika terjadi kemelut pada Imperium Romawi, di mana Imperium Romawi hampir mengalami kepunahan, maka mereka pun mencari penyebabnya, para pembesar mencari penyebabnya. Apa penyebabnya? Maka saat itu kekaisaran menengarai penyebabnya adalah berbagai macam sembahan-sembahan yang mereka punyai tidak mampu mempersatukan bangsa Romawi. Jadi artinya agama mereka yang ada dianggap tidak kondusif. Maka kemudian Kaisar Romawi menerima masukan karena dia pun sendiri telah melantik Yesus sebagai Tuhan. Dia menganggap keterangan-keterangan dari Paulus dan anak buah Paulus mengatakan ini ada sebuah agama yang mampu mempersatukan rakyat. Maka kemudian dari situlah Konstantin tertarik dengan Katolik untuk menyederhanakan Tuhan-Tuhan mereka yang berpuluh-puluh itu tadi. Saudara-saudara, banyak cara-cara orang untuk menggoyahkan iman kita. Pertama, ketika kita tidak mengetahui sejarah. Ini ada seorang katanya mantan Katolik, namanya Irene Handono. Itu nama yang cukup terkenal di lingkungan Islam. Sampai di Mahkamah Konstitusi dia menjadi orang yang dihadirkan oleh MUI untuk menunjukkan bahaya kristenisasi. Orang ini mengatakan begini, ajaran Kristen tentang Tritunggal itu baru ditetapkan oleh konsili di kota Nicea tahun 325. Lalu dia mengejek, saat itulah di muktamar di kota Nicea. Nicea itu sekarang letaknya di Turki, namanya kota Iznik. Sekarang ini kota modernnya nama kota Iznik. Dulu Nicea tahun 325. Saat itulah Yesus yang sebenarnya hanya seorang nabi, Yesus yang sebenarnya hanya seorang rasul, Yesus yang sebenarnya hanya seorang utusan dilantik jadi Tuhan. Bahasanya itu memang bahasa yang megeliatin. Siapa yang melantik Yesus jadi Tuhan? Umatnya. Loh, Tuhan kok dilantik umatnya? Coba bayangkan. Ini kan megeli. Sebelum itu tidak ada orang Kristen yang percaya Allah itu Tritunggal. Allah itu Tritunggal itu baru diucapkan 300 tahun lebih setelah peristiwanya. Saya pernah juga diundang dalam satu diskusi kecil dengan Bang Imaduddin Abdul Rahim. Oh, dia sudah nantang saya mengatakan, ayo Pak Bambang, saya ini 9 tahun saya di Amerika. Tunjukkan ada ayat Trinitas dalam Alkitab. Trinitas itu baru dibuat di konsili di kota Nicea, dan ini populer sekali di kalangan Islam. Dan itu dilakukan oleh tangan besi Kaisar Konstantinus. Terus saya bilang, itu ayat-ayatnya saya baca, teks ini. Oh enggak, itu kan tidak eksplisit. Terus saya bilang begini, Bang, kalau Anda harus minta eksplisit seperti itu, Anda baca sendiri Quran. Ada nggak rumusan yang eksplisit? Nggak ada. Syahadat Islam itu cuma asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sesungguhnya aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kan hanya itu. Ya mesti saja orang tidak bingung, sederhana. Kalau hanya itu dalam Alkitab juga ada. Misalnya di Yohanes pasal 17 ayat 3.
Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengetahui Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenai Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah kan sama, satu-satunya Allah yang benar, la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Yesus Kristus yang Engkau utus, Yesus Rasulullah, kan sama. Tetapi kan bukan hanya itu pola pikirnya. Ketika Alkitab mengatakan misalnya Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Allah menciptakan itu dengan firman-Nya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Dengan firman Tuhan langit dijadikan. Mazmur 33 ayat 6. Dengan firman-Nya semuanya jadi. Dan banyak ayat Alkitab yang lain. Nah, persoalannya, Yesus baik di dalam Alkitab maupun Al-Quran disebut Sang Firman. Firman itu apa sih? Firman itu sabda Allah, pikiran Allah. Apakah firman itu diciptakan sekarang kalau Yesus itu firman? Firman itu pikiran Allah loh. Apakah firman Allah itu diciptakan atau tidak diciptakan? Diciptakan loh. Kalau diciptakan, Allah menciptakan dengan apa caranya Allah menciptakan? Dengan firman-Nya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah kalau firman itu diciptakan, dengan firman mana lagi Allah menciptakan firman? Gitu kan? Lah karena sulit, mungkin karena sulit itu karena orang Kristen mau mikir. Kalau nggak mikir ya memang nggak sulit. Lah kalau menjadi Islam itu kan tidak perlu banyak mikir. Pokoknya baca syahadat saja seumur hidup kan sudah Islam. Tidak ada katekisasi, tidak ada pelajaran, kan seperti itu. Nah di Kristen itu menjadi sulit karena apa? Semua yang ada dalam rahasia firman Tuhan itu mulai kita ungkap dalam kajian, dalam pelajaran, dalam katekisasi, mulai mikir seperti itu. Makanya ayat-ayat yang dicomot oleh saksi Yehova, misalnya ya, saya berikan satu ayat. Ini ayat yang dicomot oleh saksi Yehova, Yohanes pasal 14 ayat 28. Begini bunyinya. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Loh, ini kan Bapa lebih besar daripada aku. Kalau Tritunggal kan bagaimana? Bapa, Putra, dan Roh Kudus katanya satu. Nah ini Bapa lebih besar daripada aku. Makanya katanya saksi Yehova, Tritunggal itu palsu. Terus ada ayat lagi, misalnya ketika Yesus disalibkan, salah satu ucapan Yesus apa? Eli, Eli, lama sabachthani. Apa artinya Eli, Eli, lama sabachthani? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Siapakah Yesus Kristus bagi orang Kristen? Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian. Yesus Tuhan dan Allah kami. Loh kalau dia Allah, bagaimana dia berdoa kepada Allah? Ayo sekarang, bagaimana Allah berdoa kepada Allah? Allah yang mana lagi dia berdoa kepada Allah? Kira-kira kalau Bapak Ibu ditanya kayak itu jawabannya apa? Iya kan? Penting apa enggak kira-kira? Katanya iman timbul dari berita. Nah sekarang kalau beritanya tidak jelas, iman bagaimana yang timbul? Nah kira-kira jawabannya seperti apa? Bagaimana kok dikatakan Yesus berdoa kepada Allah? Allah mana lagi dia berdoa? Katanya Allah itu satu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah satu. Terus kedua, Yesus mati. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah Allah yang satu. Yesus mati. Pertanyaannya, apakah Allah bisa mati? Bisa nggak Allah mati? Tidak. Nah, yang mati siapa terus kemudian? Kemanusiaannya yang mati. Ayatnya di mana? 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Nah ini ketika Yesus berbicara ini dalam kapasitas sebagai apa? Sebagai manusia. Tatkala dia menjadi manusia, dia lebih rendah dari Bapa. Bukan hanya lebih rendah dari Bapa, ketika dia menjadi manusia, dia juga lebih rendah dari malaikat. Coba kita baca Ibrani pasal 2 ayat 9. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat lebih rendah dari malaikat-malaikat. Untuk waktu yang singkat dibuat lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Kapan waktu yang singkat itu? Pertanyaannya. Siapa yang bisa menjawab? Kapan waktu yang singkat itu? Ketika menjadi manusia, yaitu Yesus yang kita lihat loh, yang bisa dilihat kan manusia. Allah kan nggak bisa dilihat. Yohanes pasal 1 ayat 18,
tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa, yaitu firman Allah yang telah menjadi manusia itu, dialah yang menyatakannya. Jadi Allah yang tidak kelihatan itu dinyatakan oleh karya Yesus yang kelihatan saat dia menjadi manusia. Maka saat dia menjadi manusia itu, yaitu waktu yang singkat, dia dibuat lebih rendah dari malaikat-malaikat. Siapa yang waktu yang singkat dibuat lebih rendah dari malaikat itu? Yesus. Yesus yang seperti apa? Yang kita lihat, berarti kemanusiaannya. Yang oleh karena penderitaan maut, siapa yang bisa mengalami kematian? Kan manusia, Allah tidak mungkin mati. Yang mengalami penderitaan maut dimahkotai oleh kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Jadi ketika menjadi manusia itu dia mengalami maut. Nah coba ayat 10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu diciptakan. Olehnya, Allah menciptakan alam ini oleh siapa? Jawabannya Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Ini dia siapa? Firman. Allah menciptakan segala sesuatu lewat firman-Nya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi kembali ke Ibrani pasal 2:10, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Siapa yang menjadikan? Allah. Allah itu siapa? Ya Allah, firman-Nya dan rohnya. Allah, firman-Nya dan rohnya, itulah yang menciptakan alam semesta. Makanya di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana bumi dan langit diciptakan? Mula-mula bumi itu belum berbentuk, gelap gulita, kegelapan menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Artinya roh Allah memberi hidup kepada ciptaan itu. Lalu bagaimana Allah mewujudkan ciptaannya? Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi yang menciptakan alam itu ya Allah. Allah yang esa itu siapa? Allah, firman-Nya dan rohnya. Contohnya ibarat saya menulis buku. Saya punya pikiran dan saya bisa menggerakkan tangan saya di komputer karena saya punya apa? Punya roh. Jadi buku saya itu ditulis oleh saya bersama pikiran dan roh saya. Tidak perlu dibanding-bandingkan Pak Bambang dengan pikirannya Pak Bambang itu tinggi mana, besar mana, dulu mana. Nah itu pertanyaan yang sebetulnya kurang satu on. Karena apa? Manusia satu, masa dibanding-bandingkan? Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu. Nah ketika kemudian pikiran saya itu terwujud jadi buku, atau terwujud dari rekaman kaset VCD, ya. Kaset VCD-nya rusak, bukunya rusak. Kertas itu dapat dikatakan saya apa bukan? Kertas itu bukan saya, keping VCD itu bukan saya. Tapi bisa nggak dikatakan itu penjelmaan pikiran saya? Bisa, karena siapa yang melihat gambar saya, ceramah saya lewat kaset VCD itu, dia bisa mengerti siapa saya. Tetapi kasetnya bukan saya. Firman ketika menjadi manusia, yang satu dengan Allah itu firman Allah. Tapi kemanusiaan Yesus bukan Allah. Maka dikatakan dia berdoa, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tibalah saatnya gereja pada satu pengajaran, kalau begitu Yesus Kristus itu sepenuhnya Allah sebagai firman Allah, dan ketika dia menjadi manusia, sepenuhnya manusia sebagai anaknya Maryam. Maka kalau orang mengatakan Yesus itu 100% Allah, 100% manusia, jelaskan. Jangan hanya mengatakan 100% Allah, 100% manusia. Itu 100%-nya itu bagaimana? Allah itu 100%-nya manusia itu bagaimana? Kemanusiaan Yesus itu 100% memang manusia, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Jadi ketika Yesus menjadi manusia, dia menderita, dia lebih rendah dari malaikat, dia lebih kecil daripada Bapa, dia terikat oleh ruang dan waktu. Tetapi ketika dia kembali kepada Bapanya sebagai firman Allah, maka firman Allah itu satu dengan Allah dalam kemuliaan, hormat, kuasa yang kekal. Amin. Itu videonya kita sudah
simak apa yang disampaikan oleh kedua tokoh di video tadi. Ya, pertama Ibu Irene Handono yang mengatakan bahwa Yesus menjadi Tuhan setelah dia dilantik di tahun 325 Masehi atau di abad ketiga. Nah, Bapak Bambang Nursena menjelaskan bahwa ya, apa yang disampaikan oleh Irene Handono tidak benar, ya, tetapi Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Bahkan sebelum dia datang ke dunia ini, dia adalah Allah itu sendiri. Nah, dari kedua pemahaman tokoh yang barusan kita dengar bersama, ya, pemahaman siapa yang menurut saudara merupakan fakta sejarah? Ya, silahkan tulis komentar saudara di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Nah, secara pribadi, saya mau sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Irene Handono itu ya tidak sesuai dengan fakta sejarah. Apalagi kalau kita kembali kepada Alkitab, itu sangat bertolak belakang, ya. Irene Handono mengatakan hal itu, atau mengatakan bahwa Yesus dilantik di tahun 325 Masehi itu berdasarkan asumsi beliau semata. Ya, beliau tidak paham kekristenan, ya, beliau tidak paham Alkitab, ya, beliau hanya sembarang bicara gitu loh, ya. Tetapi bagi saya, menurut iman saya, ya, apa yang beliau sampaikan hanya berdasarkan asumsi dan bukan merupakan fakta sejarah. Kalau kita melihat Alkitab, jelas di sana ya, Yesus adalah Tuhan bahkan sebelum dunia dijadikan, ya. Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Artinya bahwa ya, sebelum dunia ini dijadikan pun Yesus adalah pribadi kedua dari Allah itu sendiri. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Bambang Nursena itu lebih jelas dan sesuai dengan fakta sejarah, terutama merupakan Alkitabiah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Ya, Alkitab mencatat bahwa pada mulanya adalah Firman, Firman bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah, dan Firman itulah yang datang ke dunia ini, yang menjadi manusia, dan kita kenal di dalam diri Yesus Kristus. Ya. Nah, saudara dalam Tuhan, kalau Irene Handono mengatakan bahwa Yesus dilantik tahun 325 Masehi, ya terserah, ya. Itu kan pemahaman beliau. Tetapi di dalam iman Kristen, apa yang beliau sampaikan itu sangat salah dan tidak sesuai fakta sejarah. Yang benar adalah Yesus adalah Tuhan, dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, ya. Dan saya percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi dia tidak dilantik menjadi Tuhan. Itu sejarah yang salah, ya. Apalagi di dalam Konsili Nisia itu yang dibahas itu bukan tentang pelantikan Yesus Kristus. Tidak ada kaitannya tentang pelantikan Yesus Kristus. Ya, Yesus tidak perlu dilantik menjadi Tuhan karena memang dia adalah Tuhan itu sendiri. Yesus mengatakan bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Dia satu-satunya jalan ke sorga. Karena kenapa? Karena dia adalah Allah yang berhak memberikan sorga bagi orang percaya kepadanya. Ya, Yesus mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Ya,
Jadi Yesus adalah penyedia sorga. Itu kita bisa lihat dalam Injil Yohanes pasal 14 ya. Dan di dalam Injil Yohanes 13 ayat 13 kalau nggak salah, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab aku adalah guru dan Tuhan. Ya. Dan sebenarnya dalam ayat Alkitab banyak ya kalimat di mana Yesus menyebut dirinya Tuhan. Yesus menunjukkan dirinya sebagai Tuhan yang berkuasa, Allah yang memiliki daulat ya. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi apa tanggapan saudara silakan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji memuliakan nama Tuhan, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.